Tiga nelayan asal Sekotong, Lombok Barat dilaporkan hilang kontak selama 5 hari. Dua pelaku tindak pidana perdagangan orang diamankan Polda NTB. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Bagi informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nike Tadiasi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, 3 nelayan asal Sekotong, Lombok Barat dilaporkan hilang kontak selama 5 hari. Hingga saat ini belum ditemukan tim SAR karena terkendala cuaca yang buruk. 3 nelayan di Dusun Kombang, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang diduga hilang kontak sejak Sabtu kemarin saat mencari ikan di tengah laut hingga saat ini belum juga ditemukan oleh tim regu pencari. Rekan korban telah berkoordinasi dengan BPBD Lombok Barat, tim SAR Mataram, dan Pol Airut Bali Karangasem untuk ikut melakukan pencarian, namun sampai saat ini belum ditemukan ketiga korban tersebut. 3 nelayan yang hilang kontak tersebut yakni Ahya Rosidi 27 tahun, Laidir Hidayat 26 tahun, Padelianto 24 tahun, ketiganya berasal dari Dusun Kombang, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Adapun nama-nama korban pertama adalah Ahya Rosidi, umur sekitar 26 tahun, laki-laki, pekerjaan nelayan, alamat Dusun Kombang. Yang kedua, Laidir Hidayat, umur diperkirakan 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat juga Dusun Kombang, Desa Buwunmas. Dan yang ketiga, Padelianto, dengan umur 24. Sementara itu, Sekretaris BPBD Lombok Barat, M. Halid, menegaskan tim BPBD telah berada di lokasi membantu tim SAR dalam melakukan pencarian, namun sampai dengan saat ini masih belum ada hasil karena masih terkendala cuaca gelombang tinggi dan arus deras di tengah laut. Sampai saat ini belum ada informasi tentang kejelasan apakah korban itu sudah ditemukan atau belum. Mungkin itu dari kami itu. Tapi memang benar 3 orang yang hilang kontak nelayan itu. Ya, seperti informasi memang 3 orang yang disampaikan kepada kami gitu. Tapi apakah nanti yang 3 orang ini selamat atau dalam keadaan tidak selamat itu belum bisa kita pastikan. Itu bagaimanapun nanti hasil dari teman-teman Basarnas lah yang akan menjelaskan apakah mereka itu selamat atau bagaimana. Pihak keluarga korban pun ikut membantu pencarian dan mereka dihimbau agar tetap tenang dan banyak berdoa semoga ketiga warga itu bisa kembali dengan selamat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang diamankan Polda NTB. Terbongkarnya kasus TPPO ini atas laporan para korban calon pekerja migran Indonesia asal NTB yang tak kunjung diberangkatkan. 2 orang tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berikut sejumlah barang bukti dihadirkan di Treskrimum Polda NTB saat gelar perkara. Kedua tersangka ini ditangkap Satgas TPPO Pemprov NTB yang diketuai Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan. Disebutkan inisial tersangka SR dan HW, keduanya merupakan warga Lombok Tengah. SR berperan sebagai pemilik lembaga pelatihan kerja dan HW sebagai sponsor. Modus operandi kedua tersangka menipu para korbannya yang berjumlah 13 orang untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dan Kuwait dengan gaji tinggi dengan mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan harus menyetorkan uang hingga 50 juta. Kasus TPPO ini terbongkar karena 4 korban yang ditampung di Jakarta telah mengikuti pelatihan dan telah menunggu selama 6 bulan namun tak kunjung diberangkatkan hingga akhirnya melapor ke polisi. Saya pribadi sudah mengeluarkan uang sejumlah 20 juta dan teman-teman beragam. Ada yang 15 juta. Ya. Uang 20 juta itu untuk apa, bro? Untuk apa itu? Itu katanya untuk proses pemberangkatan ke Saudi. Januari sampai dengan hari ini ya.
Di bulan Juni berarti 6 bulan ya? Ya, mulai saya buka itu dari Januari sampai sekarang. Sudah memberangkatkan berapa orang? Yang berangkat kemarin cuma 2 orang, Mas. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan bahkan juga sudah memberangkatkan beberapa orang ke Jakarta untuk mempersiapkan diri berangkat ke luar negeri. Namun kenyataannya setelah yang bersangkutan para korban yang 4 orang ini ditampung di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan dan tidak ada kepastian berangkat, akhirnya para korban menyerah dan kembali ke Lombok dengan biaya sendiri. Satgas TPPO Provinsi NTB masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap pelaku lain yang terlibat. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya pemirsa, barang bukti narkotika senilai 5 miliar dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan selama bulan Maret hingga awal Juni 2023 ini. Data rilis BNNP NTB menyebutkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu, ganja kering, dan pil ekstasi senilai 5 miliar yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 3,1 kilo, ganja kering seberat 2,7 kilo, pil ekstasi sebanyak 1.976 butir dengan berat 7,39 ons. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan dengan cara dibakar menggunakan insenerator. Kita menyita 3 kilo, sekian gram. Ini sabu, kemudian ekstasi 2.000 butir, kemudian ganja 3 kilo. Jadi kalau kita nominalkan uang hampir 5M ini barang bukti nanti akan kita musnahkan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap kasus BNNP NTB selama bulan Maret hingga awal Juni 2023. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengapresiasi keberhasilan BNNP NTB dalam mengungkap kasus peredaran gelap di wilayah NTB yang dikatakan masif dan telah menyasar semua kalangan hingga tingkat perdesaan. Yang sangat memprihatinkan buat kita semua karena yang menjadi konsumen dari barang yang terlarang ini bukan hanya mereka yang berduit dan punya uang, tapi juga masyarakat miskin. Dan kalau masyarakat miskin sudah menjadi korban, nampaknya ini menjadi hal yang serius karena akan punya impact sosial yang tidak sedikit. Pemusnahan barang bukti narkotika senilai 5 miliar ini juga menghadirkan para tersangka sejumlah 12 orang untuk memberikan efek jera dan agar perbuatan mereka tidak dicontoh oleh generasi penerus. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2023. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Anda masih bersama News NTB pemirsa. Jelang Hari Raya Kurban, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah usulkan kuota 2.000 sapi yang dikirim ke luar daerah. Peningkatan jumlah kuota pengiriman ini guna meningkatkan nilai harga jual sapi. Dinas Pertanian Lombok Tengah mengusulkan kuota 2.000 sapi yang akan dikirim ke luar daerah. Jumlah pengusulan ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 1.000 sapi. Peningkatan jumlah kuota ini diusulkan untuk peningkatan nilai harga jual sapi. Selain itu, Dinas mengklaim kebutuhan sapi khususnya di Lombok Tengah juga telah tercukupi. Sementara itu, sapi-sapi yang akan dipotong saat Hari Raya Kurban dan akan dibawa keluar daerah juga dipastikan harus memenuhi SOP, bebas dari penyakit berbahaya sehingga layak untuk dikonsumsi. Kita sudah mengusulkan ya untuk ada kuota yang bisa dibawa keluar karena stok kita cukup. Ini untuk juga meningkatkan nilai harga jual sapi kita. Kita sudah usulkan karena untuk Lombok itu kuota yang boleh keluar hanya 1.000. Sekarang kita usulkan tambahan 2.000. Termasuk Mendekati Hari Raya Kurban nanti, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban, baik kambing maupun sapi seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk memastikan kelayakan hewan yang akan dipotong. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pasca penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini, harga hewan kurban sapi mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai jutaan rupiah per ekornya. Dari pantauan di salah satu pasar hewan yang ada di Kota Mataram, pasca penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak dan menjelang perayaan Hari Raya Haji atau Idul Kurban tahun ini, harga sapi mengalami kenaikan dan kenaikan bisa mencapai jutaan rupiah untuk per ekor sapi. Gimana harganya? Stabil atau? 12-13 taek berarti aja nih kah? Apa? Ya taek aja nih tuh. Taek aja. Gue yang beli ya? Iya taek nih biasa. Nah ini jatuh sejuta nih taek. Sekian sapi ini. Sementara itu, guna memastikan kesehatan sapi yang layak dijadikan hewan kurban serta aman untuk dikonsumsi, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Mataram secara intens melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan sapi yang keluar masuk di pasar hewan Selagalas. Hewan-hewan yang dibawa ke sini biasanya hewan-hewan yang sehat ya. Untuk kemarin kan sempat ada PMK itu, tapi untuk sekarang hewan-hewan sudah sehat semua yang masuk ke pasar ini. Ini bisa dijamin ya? Ya. Karena kan kita juga tetap pemeriksaan Pak, tetap walaupun nanti kita tetap dilihat kalau memang sakit kan tentu akan kita periksa lebih lanjut. Aktivitas jual beli hewan ternak khususnya sapi di Pasar Hewan Selagalas Kota Mataram hanya terjadi 2 kali dalam sepekan, yakni pada hari Selasa dan Kamis. Geliat ekonomi atau perputaran uang dalam setiap hari pasaran disebutkan mencapai miliaran dan menjelang Hari Raya Kurban tahun ini diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki musim kemarau, BPBD Lombok Tengah himbau kepada warga agar hemat menggunakan air. Pasalnya musim kemarau tahun ini diprediksi lebih ekstrim daripada tahun-tahun sebelumnya. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah menghimbau agar warga lebih hemat dalam menggunakan air. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika kekurangan air di musim kemarau saat ini. Pasalnya tahun ini musim kemarau diprediksi lebih ekstrim dari tahun lalu. Selain itu, musim kemarau juga diprediksi berlangsung hingga bulan September 2023. Untuk mengantisipasi adanya permintaan air bersih di musim kemarau ini, BPBD telah menyiapkan air bersih untuk di-dropping bagi wilayah yang kekurangan air bersih. Sebanyak 150 tangki telah disiapkan dan siap disalurkan jika ada permintaan. Kemarau tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan dengan yang tahun-tahun yang lewat. Nah, persiapan kita kalau masalah persediaan air untuk kebutuhan masyarakat kita selalu ready. Kapanpun masyarakat minta kita akan layani, walau kita tidak punya mobil tangki ya.
Berdasarkan data BPBD Lombok Tengah, sebanyak 6 kecamatan telah terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Pujut, Praia Barat Daya, Jonggat, Praia Timur, dan Cana Pria. Kendati kondisi kekeringan di 6 kecamatan ini masih aman lantaran belum ada permintaan air bersih. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TTP akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurp Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah impossibility. Jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurp Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah impossibility. jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Masih bersama News NTB pemirsa, sebanyak 35.000 calon pemilih potensial yang terdaftar di daftar pemilih sementara hasil perbaikan di Lombok Timur terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang karena belum memiliki KTP elektronik.
Dari 988.882 pemilih yang terdaftar di daftar pemilih sementara hasil perbaikan, 35 diantaranya belum memiliki KTP elektronik. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika ada aturan baru yang saat ini sedang dibahas mengharuskan para pemilih membawa KTP elektronik saat pemungutan suara. Kita mengetahui ternyata dari proses coklit dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret itu ada 35.000 lebih pemilih kita yang belum memegang KTP. Nah, setelah kita gali lebih dalam, yang 35 itu dua kategori. Ada yang belum memegang KTPL karena belum berekaman, yang kedua belum memegang KTPL karena memang tidak pernah berekaman. Maka fokus kita sekarang itu adalah kepada yang belum berekaman. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengaku tidak memiliki anggaran untuk menjangkau puluhan ribu warga yang belum mengantongi KTP elektronik. Pemilih yang belum punya KTP ini bisa kita kategorikan dua kelompok. Ada yang kelompok pertama itu dia sudah berekaman tapi belum pegang fisik KTP-nya, artinya belum dicetakkan dia KTP-nya. Yang kedua, dia belum punya KTP dan juga belum rekaman. Nah, gitu. Nah, yang kita kejar sekarang prioritas ini yang belum rekam. Ya, karena kalau sudah rekam, tinggal kita tunggu kebijakan dari pusat saja. Di tengah keterbatasan itu, KPU dan pihak Dukcapil berkomitmen akan melakukan jemput bola hingga semua pemilih bisa mendapatkan KTP elektronik. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelepasan calon jemaah haji kloter 4 di halaman kantor Wali Kota Mataram disambut antusias pengantar jemaah calon haji. Dari 669 orang jemaah calon haji asal Mataram, 30%-nya adalah lansia. Ratusan pengantar jemaah calon haji antusias saat pelepasan kloter 4 jemaah haji Kota Mataram di halaman kantor Wali Kota Mataram. Sebanyak 388 orang calon jemaah haji Kota Mataram, kloter 4 atau kloter utuh, dilepas oleh Wakil Wali Kota Mataram. Dari 388 orang JCH terdiri dari 197 laki-laki dan 191 perempuan serta 5 orang petugas haji. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah Kota Mataram secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter 4 atau kloter yang utuh pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Data kantor Kementerian Agama Kota Mataram, kurang lebih 35% jemaah calon haji asal Mataram lansia. Seluruhnya hampir 35% untuk Mataram. Ya, untuk Kota Mataram kurang lebih 35% lansia. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah, bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai, terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing.
Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.